Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sama-sama pada kesempatan malam hari ini akan membaca Quran surat Al-Mulk insyaallah. Sebelum kita tidur ya, kita akan sama-sama ngaji ya, tadarus Quran surat Al-Mulk. Bagi yang ingin menyimak bisa dibuka Quran surat Al-Mulknya. Kita akan awali dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من
شيء إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa membaca Quran ya. Surat Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan untuk terus ya, membaca surat Al-Mulk yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadana, summa atsba'ahu sitan min Syawal." Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan, summa atsba'ahu sitan min Syawal, kemudian dia mengikutinya atau mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Ya, dia akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini yang berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Ketika kita puasa sunnah ya di bulan Syawal 6 hari setelah kita berpuasa di bulan Ramadan ya, itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya. Keutamaan yang sangat luar biasa ya. Yang sayang sekali ketika kita melewatkannya. Ya, ketika kita melewatkannya. Oleh karenanya penting sekali bagi kita ya kalau saja kita bisa berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, maka harusnya kita lebih sanggup lagi untuk bisa berpuasa di bulan Syawal ya. Dan itu hanya 6 hari ya, hanya 6 hari dan itu pun tidak harus ya berurutan ya, lebih bagus berurutan selama 6 hari. Tapi kalaupun mau ya, ibaratnya hanya 1 hari puasa besoknya tidak, 1 hari puasa besoknya tidak, 1 hari puasa besoknya tidak. Itu pun tidak masalah ya. Yang jelas totalnya harus 6 hari. Nah, di sini ada yang sudah mulai Bunda, sudah mulai puasa Syawal. Ya. Nah, yang belum mudah-mudahan ya bisa segera ya untuk melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal ya. Hadisnya adalah man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa kata Nabi SAW yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian atsba'ahu sittan. Kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal. Kana qasyamid dahr. Maka dia itu berpuasa seperti berpuasa 1 tahun penuh. Ya, 1 tahun penuh. Ya, ini pahala yang sangat luar biasa ketika kita saum ya di bulan Ramadan ya, kemudian mengiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka keutamaannya seperti kita berpuasa 1 tahun penuh.
Pertanyaannya, mampukah kita saum selama 1 tahun penuh? Bisa nggak kita saum setahun penuh? Berat kayaknya ya, 30 hari Ramadan saja luar biasa perjuangannya, apalagi ini 1 tahun penuh. Ya, ya makanya nanti di dalam hadis banyak sekali hadis-hadis yang ya ketika kita melakukan amal dengan memiliki ilmu yang kita pelajari, ya maka kita akan bisa mendapatkan ya banyak sekali faidah dalam amal yang kita lakukan ya dengan ilmu, ya dengan ilmu. Ya. Contoh misalkan di Ramadan kemarin, barang siapa yang dia itu sholat bersama imam sampai witir, maka dia akan dicatat seperti sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah bersama imam, maka dicatat setengah malam sisanya. Berarti siapa yang sholat malam, ya qiyamul lailnya bareng dengan imam sampai witir, dan nanti subuhnya berjamaah di masjid, maka dia dicatat pahala 1 hari selama 1 malam full sholatnya. Nah ini pun hadis yang serupa, ya dengan ibadah, ya dengan saum 30 hari Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, para ulama mengatakan bahwa berpuasa seperti setahun penuh itu ya Pak, asalnya karena setiap kebaikan itu semisal dengan 10 kebaikan, ya. Dalilnya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 ya ganjaran. Ya, 10 kali lipat kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, fala yujza illa mislaha. Satu keburukan maka dibalas dengan ya satu ya dosa ya dicatatnya. Kalau kebaikan, satu kebaikan akan dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan. Tapi kalau dosa, satu dosa akan diberikan satu dosa. Ya. Fala yujza illa misla wa hum la yudlamun, dan Allah tidak akan menzalimi mereka. Dan ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya, sangat sayang terhadap manusia, sehingga seseorang manusia melakukan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Tapi kalau dosa, satu dosa tidak dilipat gandakan menjadi 10 dosa. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kenapa ya manfaat dari saum Syawal selama 6 hari tadi di dalam hadis disebutkan, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapat pahala setara dengan berpuasa 1 tahun penuh. Kalau kita lihat bahwasannya ya, kita puasa kemarin 30 hari. Kalau 30 hari dikali dengan 10 kebaikan, maka akan dapat angka 300 hari. Atau kalau dikonversi menjadi 10 bulan. Dan ketika kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, lalu 6 hari itu dikali dengan 10, kita akan dapat angka 60 hari atau setara dengan 12 atau setara dengan 2 bulan. Maka kalau ditotalkan 10 tambah 2 sama dengan 12. Jadi seseorang jika dia melaksanakan ibadah saum di bulan Syawal selama 6 hari dan sebelumnya dia melaksanakan ibadah di bulan Ramadan secara full, maka dia seperti melaksanakan puasa setahun penuh. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi 6 hari ini, 6 hari yang sangat istimewa, jangan sampai kita terlewat. Ya, harinya bebas, pelaksanaannya bebas, mau langsung 6 hari full tanpa jeda atau mau dijeda sekalipun tidak masalah. Misal kalau kita 1 hari puasa, besoknya tidak, 1 hari puasa seperti puasa Daud, itu pun tidak masalah. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengajak, mari kita tap-tap layar, ya. Kita share kajian ini, kita sebarkan kajian ini, kita kencengin lagi tap-tap layarnya,
Kenapa? Supaya lebih banyak lagi orang yang mengetahui ilmu tentang saum 6 hari di bulan Syawal. Karena ketika ada seseorang yang mengerti ilmu ini dan kemudian dia melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal setelah dia melaksanakan bulan Ramadan full, maka kita pun akan mendapatkan pahala ya dari saum orang-orang yang menyimak kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Jadi ayo kita kencengin lagi tap-tap layarnya, kita share lagi, bagikan lagi kepada teman, kepada saudara ya, supaya lebih banyak lagi yang bisa bergabung pada kesempatan malam hari ini. Baik, saya akan ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi tadi, refresh lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengiringinya ya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan berpuasa seperti setahun penuh. Kenapa bisa dapat hitungan 1 tahun penuh? Karena kita lihat bahwasannya satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan maka akan dilipatkan dengan 10 kebaikan. Dan kalau kita perhatikan dalam 30 hari bulan Ramadan ketika dikalikan dengan 10 maka kita akan dapat angka 30. Ya, 30 kali 100 sama dengan 300 hari. Atau kalau kita konversi menjadi 10 bulan. Dan kalau kita lihat, kita berpuasa di bulan Syawal 6 hari, kemudian 6 hari itu dikali dengan 10 kebaikan, 10 kali lipat, maka akan didapat 60 hari atau setara dengan 12 bulan. 10 tambah 2 menjadi 12 bulan atau setara dengan satu tahun. Maka luar biasa sekali orang yang bisa saum selama 6 hari di bulan Syawal ini setelah ya kita berpuasa di bulan Ramadan. Tentu ya godaannya pun besar. Godaannya pun besar. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita bisa full Ramadan ya melaksanakan saum di bulan Ramadan ya bisa-bisa saja. Ya karena iklimnya mendukung, suasananya mendukung ya. eh, Komunitas masyarakatnya mendukung untuk kita berpuasa, tapi kalau Syawal itu agak susah, ya, agak berat. Makanya kenapa berat? Karena pahalanya pun tidak main-main. Pahalanya pun ya dilipat gandakan menjadi berapa? 1 tahun full kita dapat pahala yang sangat luar biasa. Taib. Selanjutnya, ada hadis yang lain, man soma sita ayyam ba'dal fitri kana tamamas sanah. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, hadis yang lain, barang siapa yang berpuasa selama 6 hari setelah Idul Fitri, maka dia berpuasa, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Karena tamamus sanah. Ya, perhatikan. Man soma sitah ayyam ba'dal fitr kana tamamas sanah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Ya, 1 tahun yang sempurna, tamam. Ya, tamam itu sempurna, ya. Kenapa? Berdasarkan Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dan siapa yang ya melakukan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan yang semisalnya. Ya. Dan inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang kita akan masuk terkait dengan tata cara melaksanakan puasa Syawal. Bagaimana sih caranya melaksanakan puasa Syawal? Yang pertama, puasa Syawal ini bisa dilakukan selama 6 hari. Ya, selama 6 hari. Ya, totalnya ya, selama 6 hari syariatnya. Yang kedua, puasa ini lebih utama dilakukan sehari setelah Idul Fitri. Ini yang paling utamanya ya. Jadi setelah Idul Fitri,
kita langsung berpuasa. Akan tetapi karena di Indonesia kan kita biasanya ada silaturahim, mengunjungi keluarga, sanak keluarga, sahabat, teman, keluarga, rasanya berat ya kalau di hari setelah Idul Fitri kita langsung saum ya. Mungkin hari ketiga, hari keempat baru kita berpuasa, tapi tidak masalah begitu ya. Kemudian yang ketiga, lebih utama dilakukan secara berurutan. Lebih utamanya, lebih afdolnya adalah saumnya 6 hari berturut-turut. Ya, selama 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu misalkan, berturut-turut. Itu lebih utama, lebih afdol. Tapi tidak dilakukan berurutan pun tidak mengapa. Ya, tidak apa-apa. Ini yang keempat. Sering nanti ada pertanyaan, Ustadz lebih dahulu mana? Saum ya, saum sunnah Syawal yang 6 hari atau saum qadha? Misal ketika di Ramadan ada qadha yang terlewat ya, ada qadha yang saumnya bolong ya, sehingga harus diqadha, mana yang lebih dahulu? Ya, maka ya dianjurkan ya untuk menunaikan qadha puasa terlebih dahulu agar mendapat pahala ya puasa setahun penuh. Ya, lihat hadisnya, barang siapa yang menyempurnakan puasa di bulan Ramadan ya, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 30 hari tadi, supaya dapat pahala 1 tahun penuh kan dia harus sempurna terlebih dahulu puasa saum di bulan Ramadannya. Kalau masih ada qadha berarti qadha terlebih dahulu. Baru setelah itu kita melaksanakan saum Syawal ya, saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Jadi setelah selesai qadanya baru melaksanakan ibadah saum sunnah 6 hari ya. Walaupun nanti ada ikhtilaf di kalangan ulama, ada juga yang mengatakan ya boleh ya saum eh, sunnah Syawal 6 hari terlebih dahulu karena Syawal itu terbatas waktunya. Ya, bulan Syawal hanya 30 hari sehingga kalau misalkan qada terlebih dahulu khawatirnya tidak keburu Syawalnya gitu. Tapi kembali lagi yang lebih utama adalah qada itu adalah ibadah yang wajib. Sedangkan saum sunnah 6 hari di bulan Ramadan itu adalah hukumnya sunnah. Maka yang lebih harus diutamakan, yang lebih harus didahulukan adalah qada terlebih dahulu, baru setelah qada kita bisa melaksanakan saum sunnah. Ya, 6 hari di bulan Syawal ya. 6 hari di bulan Syawal. Taib. Jadi sempurnakan dulu kekurangan-kekurangan yang ada ya yang wajibnya dulu ya di bulan Ramadan. Setelah itu selesai baru kita melakukan yang sunnahnya ya, yang sunnahnya. Taib. Kemudian kita lihat faidah kedua. Tadi faidah pertama dari saum 6 hari di bulan Syawal adalah saum itu seperti saum ya 1 tahun penuh ya, seperti 1 tahun penuh. Dan faedah yang kedua adalah puasa Syawal seperti halnya sholat sunnah rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib. Jadi saum sunnah Syawal ini ya bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita tahu bahwasannya di bulan Ramadan mungkin kita banyak sekali kekurangannya, ya, kecacatan dalam beramal, maka harus ditutupi yang bolong-bolong itu. Ditutupi dengan amalan-amalan sunnah terutama ya saum di bulan Syawal 6 hari tadi. Sama dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat yang menutupi kekurangan-kekurangan kita ketika kita sholat wajib. Contoh, ketika kita sholat wajib itu seringkali tidak khusyuk. Seringkali pikiran kita kemana-mana, seringkali kita ya tidak maksimal dalam sholat dan sebagainya. Maka untuk menutupi kekurangannya kita tambal dengan sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah. Nah, sholat-sholat sunnah itu diharapkan bisa menutupi kekurangan ketidakhusyuan kita dalam melaksanakan ibadah wajib. Ya, maka kalau kata guru kami, beliau selalu menasihati bahwasannya sholat-sholat sunnah rawatib itu seperti sayap. Seperti sayap. Kalau burung tidak punya sayap, dia bisa terbang atau tidak?
Burung nggak punya sayap bisa terbang atau tidak? Jawabannya tidak, berat. Nah, sholat-sholat rawatib itulah yang akan mengangkat derajat kita. Ya, seperti tadi sayap. Semakin banyak sayapnya, semakin cepat terbangnya. Semakin banyak sayapnya, semakin tinggi tuh ya terbangnya. Nah, pertanyaannya kalau kita nggak punya sayap, ya untuk sholat pun rasanya berat. Untuk naik ke atas rasanya berat. Sedangkan kita tahu bahwasannya as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah tempat naiknya orang yang beriman. Ya, jadi ya di dalam Al-Quran pun selalu dikatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam, ya fatahajjat bihi, bertahajudlah kalian nafilatan lak sebagai ibadah nafilah, ibadah tambahan demi tambahan yang tadi akan menutupi semua kekurangan-kekurangan ibadah kita. Jadi manfaat kedua dari melaksanakan saum sunnah selama 6 hari di bulan Syawal adalah saum sunnah itu seperti halnya sholat sunnah rawatib yang menutupi kekurangan sholat-sholat wajib kita. Begitupun dengan saum sunnah 6 hari ini akan menutupi kekurangan-kekurangan kita di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan ya kesempatan yang sangat baik ini untuk kita maksimalkan untuk sama-sama ya melaksanakan 6 hari, cuma 6 hari, 30 hari saja kita bisa, apalagi cuma 6 hari ya. Apalagi cuma 6 hari. Taib. Selanjutnya kita masuk ke faidah yang ketiga. Faidah yang ketiga. Jadi faidah yang pertama apa tadi? Bisa diketik ya. Yang pertama adalah saum sunnah di bulan Syawal seperti puasa selama 1 tahun. Yang kedua, ya saum sunnah di bulan Syawal itu seperti sholat sunnah yang menutupi kekurangan sholat rawatib. Maka saum sunnah 6 hari di bulan Syawal ini seperti menutupi kekurangan di bulan Ramadan. Dan faidah yang ketiga adalah melakukan puasa Syawal selama 6 hari adalah tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Jadi tandanya saum kita diterima itu apa? Nah, kata para ulama, ya ketika kita diterima saum kita di bulan Ramadan adalah dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal. Ini tandanya, ciri-ciri orang yang diterima saumnya oleh Allah adalah dia bisa melakukan puasa Syawal ya selama 6 hari. Nah, perhatikan, jika Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan menunjukkan pada hamba tersebut amal-amal soleh yang lain. Karena konsekuensi dari melakukan sebuah amal adalah lahirnya amal-amal yang lain. Ya, kalau kita pengen tahu nih, amal kita ini diterima atau tidak, lihat setelah kita beramal, apakah lanjut melakukan amalan yang lain atau tidak. Atau justru terhenti amalnya. Nah, kalau kita pengen tahu diterima atau tidak, lihat semangat atau tidak kita melakukan amal yang lain. Kalau ternyata semangat dalam melakukan amal yang lain, berarti ciri-ciri itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menerima saum kita di bulan Ramadan, maka Allah akan menunjukkan kepada kita amal soleh yang lainnya, yakni diantaranya tadi puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, dan ini sesuai dengan perkataan sebagian salafus solih. Ya, perkataan sebagian salaf yang mengatakan min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'atis sayyi'atu ba'daha. Perhatikan, di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Dan di antara balasan keburukan adalah keburukan yang selanjutnya. Jadi kalau kita pengen lihat nih, apakah ibadah Ramadan kita diterima atau tidak, apakah kita melakukan saum sunnah Syawal atau tidak. Karena orang yang diterima ibadahnya akan lahir kebaikan demi kebaikan yang lainnya. Ya, dan di antara keburukan adalah
Ketika dia melakukan kejelekan, maka akan diiringi dengan kejelekan yang lain. Dan ini bisa menjadi tanda ya, kita itu diterima atau tidak. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu bersemangat dalam melakukan amal sehingga di bulan Syawal ya kita bisa terus melakukan amal saleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Karena ciri-ciri kata para salaf min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Orang yang diterima ibadahnya di bulan Ramadan adalah bertambah kebaikan demi kebaikannya di bulan Syawal. Bukan justru makin menurun atau berkurang. Wa iya'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari hal yang demikian sehingga kita bisa terus ya bertambah kebaikan demi kebaikannya. Nah, Ibnu Rajab menjelaskan ya tentang perkataan salaf yang lainnya bahwasannya balasan dari amal kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Dan barang siapa yang melaksanakan kebaikan, lalu dia melanjutkan dengan kebaikan yang lainnya, maka itu adalah min alamatil qabulil amal. Di antara tanda diterimanya amalan yang pertama. Kalau kita pengen tahu tadi amal kita diterima atau tidak, ibadah kita diterima di bulan Ramadan atau tidak, lihat setelahnya kita semangat melakukan kebaikan atau tidak. Kalau enggak semangat, berarti ciri-ciri barangkali kita harus khawatir. Ternyata ibadah kita barangkali tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya barang siapa yang melaksanakan kebaikan, lalu malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan. Di bulan Ramadan dia melakukan amal kebaikan, amal soleh yang begitu banyak, tapi di Syawal dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan amal jelek. Ya, setelah dia melakukan amal soleh, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amal kebaikan yang telah dilakukan. Ditolak sama Allah. Ya, dia melakukan ibadah saum di bulan Ramadan, tapi setelah di bulan Ramadan, di bulan Syawal seakan-akan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kayak nggak kenal lagi dengan Allah, kayak nggak kenal lagi dengan Quran, kayak nggak mau menyentuh lagi Quran, nggak mau saum lagi, nggak mau melakukan ibadah tarawih, salat qiyamul lail dan sebagainya, maka itu di antara ciri-ciri bahwasannya amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iya'udzubillahi min dzalik. Ya, kita harus merenung ya, kalau jika seseorang, hanya rajin sholat di bulan Ramadan, rajin misalkan sholatnya musiman, namun setelah bulan Ramadan berlalu, ya dia meninggalkan sholatnya, ya maka pantaskah amalan orang tersebut di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, pantas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini semua tidak pantas diterima oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima yang baik. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya. Dan di ayat yang lain, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dimudahkan untuk melakukan kebaikan yang lain. Ya. Kemudian ada al-lajnah ad-daimah di Buhusil Ilmiah wal Ifta ya, atau Komisi Fatwa Saudi Arabia ya mengatakan adapun orang yang melakukan saum di bulan Ramadan dan mengerjakan sholat hanya di bulan Ramadan saja, maka dia berarti telah melecehkan agama Allah. Ya, dia hanya mempermainkan agama Allah. Ya, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian ya. Bahkan sebagian salafus salih mengatakan sejelek-jeleknya kaum, bi'sal qaum. Sejelek-jeleknya kaum adalah kaum yang mengenal Allah Subhanahu wa taala atau rajin beribadah hanya pada bulan Ramadan saja, dan ketika berlalu bulan Ramadan dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dan dia tinggalkan ibadah-ibadah yang selama ini dia lakukan. Ya, itu adalah seburuk-buruk kaum. Seburuk-buruk kaum. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya seburuk-buruk kaum tersebut. Ya, jadi ada orang-orang yang kata Nabi bi'sal qaum. Kalau Nabi sudah mengatakan bi'sal qaum, itu seburuk-buruk kaum. Mau nggak kita dikatakan seburuk-buruknya manusia sama manusia, sama teman kita, "Ih kamu tuh buruk banget ya, jelek banget kamu," gitu ya. Pasti kan kita nggak enak ya, ya sakit hati gitu ya dikatakan dikatakan seperti itu. Apalagi ini yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bi'sal qaum, seburuk-buruk
kaum adalah mereka yang mengenal Allah di bulan Ramadan, lalu mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang lain, ya di bulan Syawal. Bahkan tidak mengenal Allah lagi, ya. Wa iyadzubillahi min dzalik, ya. Dan faedah yang keempat dalam melaksanakan puasa Syawal adalah, ya tadi yang pertama masih ingat apa? Yang pertama puasa di bulan Ramadan di bulan Syawal seperti puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Yang kedua tadi ya, berpuasa, di bulan Syawal, maka ya dia bisa ya menutupi kekurangan yang wajib di bulan Ramadan. Yang ketiga, puasa Syawal adalah tanda bahwasannya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, puasa Syawal adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah ya kita diberikan ya ampunan ya dosa yang begitu banyak di bulan Ramadan. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa ma qama lailatul qadar ghufira lahu ma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang akan diampuninya kaum muslimin di bulan Ramadan. Hadis pertama, barang siapa yang shoma ramadhana, melaksanakan saum di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa-dosa. Yang kedua hadisnya, wa man qoma, ya, man qoma ramadhana, barang siapa yang berdiri di waktu malam di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah ya seperti tarawih, salat malam dan sebagainya, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wa man qama lailatul qadar imanan wahtisaban, barang siapa yang berdiri di waktu malam bertepatan dengan Lailatul Qadar dengan keimanan dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka kita bersyukur, akhirnya faidah keempat dari saum sunnah di bulan Syawal ini, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Allah telah menutupi dan bahkan menghapus. Masih ingat ya? Tadabbur doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masih ingatkah kita dengan doa itu? Allah al-afu, yang maha menghapus juga menutupi segala dosa-dosa kita. Diampuni, dihapus tanpa ada efek samping dari dosa dan hukuman yang kita peroleh dari maksiat yang kita lakukan, ya. Maka kita harus banyak bersyukur. Salah satu bentuk syukurnya adalah dengan berpuasa di bulan Syawal. Ya Allah, ya tadi pagi kita sudah bahas, puncak tertinggi dalam melakukan sebuah amal adalah ketika seseorang melakukan amal dengan rasa syukur. Kita udah diberikan ampunan oleh Allah. Apalagi yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi yang harus kita lakukan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua amalan, baik puasa, baik sholat malam, selama sebulan penuh menjadi sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amalan-amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan, tidak ada nikmat yang lebih besar dari pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Ibnu Rajab mengatakan, tidak ada nikmat yang paling besar yang ada dalam kehidupan kita selain dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika hamba tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya, yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijamin masuk surga, ya. Rasulullah masih terus melaksanakan sholat malam.
Itu pun dilakukan oleh Nabi dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala akun abdan syakura, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, afala uhibbu an akuna abdan syakuron. Ya, ketika ditanya oleh istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat malam? Kenapa engkau sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan qiyamul lail dengan qiyamul lail yang sangat panjang sampai kakimu bengkak, ya, bawah kakimu itu pecah-pecah min syiddah karena kuatnya Rasulullah berdiri lama." Kemudian Rasulullah menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dilipat gandakan amal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita banyak-banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertakbir di hari hari raya, ya, malam takbiran kita bertakbir, memuji Allah, berzikir mengagungkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Kita bertakbir di malam takbir, ya, mengatakan Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tujuannya untuk apa? Di dalam Quran surat Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasa itu, walitukabbirullah, dan hendaklah kalian mengkabirkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah. Ala ma hadakum, terhadap apa yang Allah berikan, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan tujuan dari takbir itu, gema takbir itu, ibadah kita itu adalah wala'allakum tashkurun, agar kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ya, begitu pula para salafus shalih seringkali akhirnya melakukan puasa di siang hari, ya, setelah mereka, ya, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat tahajud. Di malam harinya mereka tahajud, di siang harinya mereka melakukan saum, ya, melakukan saum. Termasuk di bulan Syawal tadi, 6 hari di bulan Syawal. Dan ingatlah bahwa rasa syukur kita haruslah diwujudkan, ya, setiap saat, ya, bukan hanya ketika kita mendapatkan nikmat saja. Masih ingat tadi pagi juga kita bahas, ya. Masya Allah. Yang tadi pagi hadir, ya, Masya Allah, beruntung, ya. Nah, kita tadi pagi membahas syukur itu terbagi menjadi 3. Ya, syukur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, syukur dengan hati, yang kedua, syukur dengan lisan, dan yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan atau dengan anggota badan atau dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lihat perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali yang beliau menjelaskan setiap nikmat Allah berupa nikmat agama maupun nikmat dunia pada seorang hamba, semua itu patutlah untuk disyukuri. Ya, kalau kita diberikan nikmat agama harus disyukuri, diberikan nikmat dunia pun harus disyukuri, ya. Dan kemudian taufik untuk bersyukur tersebut juga adalah suatu nikmat yang juga patut disyukuri. Ketika kita mendapatkan ilmu tentang syukur itu, ya, pentingnya kita bersyukur, itu pun harus kita syukuri. Ya, itu pun harus disyukuri. Kenapa? Karena tidak mampu, ya, tidak semua orang mampu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Makanya nanti ada ayat yang, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah sampai mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang sangat bersyukur. Ya, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hambaku yang banyak bersyukur. Yang bersyukur itu sedikit sekali. Ya, maka sudahkah kita banyak bersyukur kepada Allah, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah itu enggak akan mampu kalian menghitungnya. Sampai pernah ada seorang
seorang yang solih, kemudian dia melakukan umroh, ketika di umroh itu dia melakukan tawaf, ketika tawaf dia selalu meminta, Allahumma ij'alni min ibadika qalil, Allahumma ij'alni min ibadika qalil, Allahumma ij'alni min ibadika qalil. Selama putaran 7 putaran tawaf dia selalu mengatakan, Ya Allah, Allahumma ij'alni, ya Allah jadikanlah aku min ibadika qalil, sebagai hamba-hambamu yang sedikit. Sampai akhirnya orang soleh itu ditanya, ya fulan, kenapa engkau meminta kepada Allah dalam setiap putaran tawafmu itu, doanya adalah, ya Allah jadikanlah hamba orang yang sedikit. Kemudian orang tersebut ya menjawab dengan firman Allah. Alam tasma' qaulullahi ta'ala. Tidakkah kamu mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Dan aku ingin termasuk dijadikan orang yang selalu bersyukur itu. Aku ingin tergolong menjadi orang yang sedikit itu, kata orang yang saleh ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi hamba Allah yang selalu bersyukur itu sangat sedikit. Nah termasuk di bulan Syawal, presentasi kaum muslimin yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan 30 hari mungkin banyak sekali. Tapi kalau kita lihat berapa persen kaum muslimin yang melaksanakan saum selama 6 hari berturut-turut di bulan Syawal, tentu jawabannya sedikit. Sedikit sekali. Maka jadilah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, katakan kepada diri kita ketika kita mau melakukan ibadah saum sunnah 6 hari di bulan Syawal, kita katakan, "Ya Allah, hamba ingin menjadi orang yang bersyukur. Saya ingin menjadi orang yang bersyukur ya Allah. Terima kasih terhadap semua nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan golongkan aku, jadikanlah aku menjadi hamba-hambamu yang bersyukur." Nah, dengan demikian, kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur, maka Allah akan tambah karunia itu. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kata Allah, aku akan tambah nikmat-nikmat itu. Seseorang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan 30 hari, kemudian dia tambah dengan 6 hari, dia bersyukur dalam rangka bersyukur kepada Allah atas dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah karunia-Nya. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya kita akan bahas faidah keenam dari kita melaksanakan ibadah sunnah saum 6 hari di bulan Syawal. Nah, melaksanakan puasa Syawal di bulan Syawal selama 6 hari itu adalah ciri bahwasannya ibadah kita itu kontinu dan bukan musiman saja. Bukan hanya terpaut dengan musiman saja. Ya, bukan sesekali saja ibadahnya. Ya, bukan musiman kalau Ramadan dia beribadah, kalau enggak Ramadan dia tinggalkan ibadah itu. Tidak. Ya, seakan-akan kita mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak akan meninggalkan Ramadan. Aku tidak akan meninggalkan Ramadan." Ya, makanya ada seorang ulama ya di Madinah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah taala, beliau mengatakan, mengutip perkataan orang-orang yang salih, jadikanlah hari-harimu seperti Ramadan, maka Allah yang akan menjadikan hari-harimu seperti Aid. Barang siapa yang menjadikan setiap harinya seperti Ramadan, maka Allah akan menjadikan ketika dia bertemu dengan Allah seperti Idnya, seperti Idul Fitri. Siapa yang tidak bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak bahagia merasakan kenikmatan, kebahagiaan di hari Idul Fitri? Semua orang bahagia. Maka kata para ulama, kalau kalian menjalani kehidupan, menjalani hidup, menjalani hari-hari kalian itu seperti Ramadan, maka ketika kamu akan bertemu dengan Allah, Allah akan menjadikan pertemuanmu dengan Allah sebagai hari Id kamu, hari Idul Fitri kamu, hari berbahagia. Siapa tadi yang menjadikan hari-hari setelah Ramadan seperti Ramadan, maka dia akan bertemu dengan Allah dan Allah akan menjadikan pertemuan dia dengan Allah sebagai hari Id-nya. Hari Id-nya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, Tabarakallah.
Ya. Jadi bagaimana caranya akhirnya kita menginstal diri kita agar setelah Ramadan pun nuansanya masih sama. Ya, kita mengatakan, "Ya Allah, kami setia dengan Ramadan dan kami tidak akan berpaling dari ibadah yang kami lakukan selama 30 hari itu." Ya. Ya, maka amalan yang seseorang lakukan di bulan Ramadan tidaklah berhenti setelah Ramadan itu berakhir, namun amalan tersebut ya seharusnya berlangsung terus-menerus ya selama seorang hamba itu masih menarik nafas kehidupan. Dan sebagai manusia ya begitu bergembira dengan sebagian manusia itu ada yang senang gitu ya. Bahagia sekali ketika berakhir bulan Ramadannya. Alhamdulillah nggak puasa lagi. Alhamdulillah nggak qiyamul lail lagi. Alhamdulillah nggak tarawih lagi. Namun sebagian dari mereka ada yang merasa sedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan. Ada sebagian ya orang yang hanya rajin ibadah dan sholat malam di bulan Ramadan saja, tapi ya kemudian mereka di bulan Syawal mereka ya meninggalkan ibadah yang mereka lakukan ya di bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana ya disebutkan bahwasannya bi'sal qaum la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Innas salihul ladzi yata'abbad wa yajtahid ya as-sanata kullaha. Sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang hanya rajin melakukan ibadah ya di bulan Ramadan saja. Dan sesungguhnya orang yang solih adalah orang yang rajin ibadah dan rajin sholat malam sepanjang tahun. Karena ibadah bukan hanya di bulan Ramadan saja ya. Di bulan Rajab saja, di bulan Syaban saja enggak. Sepanjang tahun harus kita suburkan ya dengan beribadah. Ya sehingga nanti kalau kita perhatikan ya bahwasannya ya yang paling baik adalah orang yang tetap istiqomah dalam melakukan ibadah ya, dalam melakukan kebaikan ya. Kemudian kalau kita perhatikan ya, Alqamah ya, seorang sahabat ya pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengenai amalan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Maka Ummul Mukminin Aisyah mengatakan la kana amalahu dimah. Beliau tidak mengkhususkan ya waktu-waktu tertentu untuk melakukan amal. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu ya terus-menerus ya. Amalannya selalu kontinu. Kemudian amalan seorang mukmin itu barulah berakhir ketika ajal kita menjemput ya. Kapan kita selesai melakukan ibadah? Ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu selesai kita beribadah. Ketika kita dipanggil pulang oleh Allah. Itu adalah saat kita selesai melakukan amal. Ya, saat kita selesai melakukan amal. Berakhirnya kita. Kita nggak bisa lagi sholat. Kita nggak bisa lagi baca Quran. Kita nggak bisa lagi mungkin menyaksikan live ini ketika kita wafat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah menjadikan ajal atau waktu akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematian. Ya, lalu Al Hasan membaca firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Robmu sampai datang kepadamu al yakin. Apa itu al yakin? Adalah ajal atau kematian. Ya, jadi tugas kita beribadah kepada Allah sampai kapan? Ya, sampai kita meninggal. Dan sebentar ya Bunda. Ya, sahabat Quran, kita beribadah itu sebentar. Hanya sampai kita meninggal saja. Apakah kita akan hidup 100 tahun? Apakah kita akan hidup 200 tahun? 300 tahun? Enggak. Hitungan kita itu hanya 60 tahun. 70 tahun, 80 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Sedikit dari yang lebih dari 60 tahun kata Nabi SAW. Kita sholat itu hanya ya sebatas kita sampai wafat saja. Enggak butuh 100 tahun kita sholat. Enggak butuh
100 tahun kita baca Quran, hanya 60 tahun. Itu pun kalau mencapai usia 60 tahun yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Yang disabdakan oleh Rasulullah, umur umatku itu 60 tahun, ya, dan sedikit yang bisa lebih dari itu. Berarti yang kurang itu banyak. Ya, yang kurang itu banyak. Jadi kita beribadah itu sebentar sekali. Apalagi kalau misalkan ustadz, usia saya udah 50 tahun. 50 tahun sekarang misalkan katakan ke 60 tahun, ke 10 tahun lagi berarti. Apalagi kalau udah 60 tahun. Ya 60 tahun udah dikatakan sebagai kata Nabi usia bonus. 60 sekian itu udah bonus. 70 tahun sekian, 80 tahun misalkan di sini ada yang 70 tahun. Ya, itu udah bonus tuh. Dan tinggal sebentar lagi ibadah kita. Wallahi ayah bunda, kita hidup nggak akan sampai 100 tahun. Sedikit, kalaupun ada mungkin ya case-case tertentu orang yang usianya 100 tahun, tapi sedikit sekali. Jadi hakikatnya sebentar sekali kita hidup itu. Ya, sebentar sekali hidup, nggak kerasa, tidak akan terasa. Dan ya capek pun sebentar. Capeknya kita akan ya, beralih dengan kenikmatan yang Allah berikan. Karena nanti di surga itu nggak ada lagi capek, nggak ada lagi lelah. Lelahnya kita harus di sini di dunia. Dunia itu tempatnya berlelah untuk melakukan amal soleh dan ketaatan. Siapa yang capek dan lelah di dunia, maka dia tidak akan capek di akhirat. Siapa yang capek dan lelahnya di dunia untuk ketaatan, di akhirat tidak akan merasakan lelah, capek, sumpek. Kenapa? Karena udah habis capek lelahnya di dunia. Di akhirat nggak ada capek lagi. Sebagaimana yang disebutkan oleh para penghuni surga dalam Quran surat Fatir, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Nggak akan ada lagi capek, nggak akan ada lagi lelah ketika kita menginjakkan kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Sembahlah Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja. Hidup di dunia ini aja sebentar aja. Enggak lebih dari 60 tahun, enggak lebih 70 tahun, 80 tahun, yang lebih dari itu sedikit sekali, yang kurang itu sangat banyak. Maka ayo manfaatkan sedikit demi sedikit ya kesempatan amal yang Allah berikan kepada kita. Ya, sebagai penutup ya dari live kita malam hari ini, ya perhatikanlah ya perkataan Ibnu Rajab rahimahullah taala. Apa perkataan Ibnu Rajab? Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan barang siapa yang melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan, maka di antara tanda diterimanya amalan tersebut akan dimudahkan orang tersebut untuk melakukan amal ketaatan lainnya. Dan di antara tanda tertolaknya amal adalah dia tidak bisa melakukan amal kebaikan yang lainnya. Dan ketika seseorang itu ya melakukan kebaikan lalu diiringi dengan kemaksiatan, maka itu pun adalah salah satu tanda amalnya tidak diterima oleh Allah. Dan sebaiknya ketika seseorang itu melakukan kebaikan, setelah melakukan kebaikan dia melakukan kebaikan lagi, maka itu adalah tanda diterimanya amalan orang tersebut. Lalu yang sangat bagus adalah mengikutkan ketaatan setelah melakukan ketaatan sebelumnya. Itu yang paling terbaik. Ya. Sedangkan yang paling jelek adalah melakukan kejelekan setelah sebelumnya melakukan ketaatan. Tadinya dia taat, tapi setelah melakukan ketaatan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kata Ibnu Rajab bahwa satu dosa yang dilakukan setelah bertaubat itu lebih jelek daripada 70 dosa yang dilakukan sebelum bertaubat. Jangan pernah merasa
aman, jangan pernah merasa nyaman. Satu dosa yang kita lakukan setelah kita bertobat itu lebih jelek daripada 70 dosa yang belum kita taubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya diteguhkan dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amr wal azimata 'ala rusydi. Ya, kita harus banyak-banyak meminta doa itu. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amr wal azimata 'ala rusydi. Ya Allah, ya berikanlah kepada kami kesabitan, kekokohan dalam agama. Al-azimata 'ala rusydi dan kesungguhan dalam mendapatkan irsyad, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dini. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Perbanyak juga mengatakan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan dalam ketaatan hingga kematian datang menjemput kita, dan mintalah ya perlindungan kepada Allah dari hati yang terombang-ambing. Ya, mintalah ya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang terombang-ambing. Dan semoga ya Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa ya menerima sebuah ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sedikit hikmah lagi, perhatikan satu kata di dalam hadis ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal. Ada kalimat summa atba'ah. Barang siapa yang melakukan berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutkannya. Bahasanya adalah summa atba'ahu. Kemudian dia mengikutkannya. Jadi ini bukan tentang menambah hari. Saum sunnah Syawal 6 hari itu bukan tentang menambah hari, bukan. Ini bukan sekedar menambah hari, tapi ini semua adalah tentang melanjutkan arah. Dan Ramadan itu bukan target, dan dia adalah awal untuk perubahan bagi kehidupan kita. Maka pertanyaannya bukan sudah puasa 6 hari atau belum. Ya. Tanyakannya adalah bukan sudah puasa 6 hari atau belum. Tapi tanyakan adalah masihkah hidupmu seperti hidup yang kamu jalani di bulan Ramadan? Ini yang Rasulullah inginkan dari kita itu ketika kita membaca hadis ini. Masihkah hidupmu seperti hidup di bulan Ramadan? Masihkah kamu membaca Al-Quran sebagaimana kamu membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Masihkah kamu melakukan sholat malam sebagaimana kamu sholat malam di bulan Ramadan? Masihkah kamu melaksanakan saum sebagaimana kamu melaksanakan saum di bulan Ramadan? Masihkah kamu bersedekah sebagaimana kamu bersedekah di bulan Ramadan? Masihkah kamu berwakaf sebagaimana kamu berwakaf di bulan Ramadan? Masihkah kamu membayar zakat fitrah sebagaimana kamu mengeluarkan hartamu untuk zakat di bulan Ramadan? Itu yang Rasulullah inginkan dari kalimat summa atsba'ahu. Bukan tentang bertambahnya hari-hari kita, bukan. Bukan sudah saum atau belum, tapi pertanyaannya adalah masih hidupkah Ramadan di hati kita? Masih hidupkah hidup kita itu berdasarkan spirit dari Ramadan yang kita lalui? Masihkah ada Ramadan di hatimu? Itu dari spirit dari summa atsba'ahu. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang selalu menjadikan ya bulan Ramadan itu bersemi di hati kita. Ya, dan mudah-mudahan ya kita itu bisa termasuk menjadi ya manusia-manusia yang tadi menjadikan setiap hari yang kita jalani di hari-hari ini adalah seperti hari Ramadan, lalu biarkan hari kita bertemu dengan Allah adalah hari raya kita. Maka Allah akan jadikan hari Id. Id kita adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa melaksanakan
ibadah saum di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal itu goalsnya bukan sudah saum 6 hari atau belum, tapi goals kita adalah bagaimana akhirnya agar ya Syawal kita masih penuh dengan spirit ketaatan. Ya, bagaimana akhirnya kita menghidupkan setiap hari kita dengan setiap hari di bulan Ramadan. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Semoga Allah menerima amalan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini saja sahabat Quran ya yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mohon doakan ya. Mudah-mudahan saya bisa terus istiqomah dalam melakukan ketaatan ya dan melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga keimanan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat. Sampai jumpa besok insyaallah kita ketemu lagi di program kajian Tadabbur Al-Qur'an harian insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.